kembali di podcast Zencast. Perkenalkan, aku Syakira dan kali ini aku nggak sendiri, aku bersama dengan partner aku yang bernama. Halo, aku Della. Nah, dan hari ini kita kedatangan narasumber yang akan menemani kita dalam sesi sharing-sharing mengenai karakteristik anak bangsa dalam memanfaatkan literasi digital. Nah, sebelum kita masuk ke inti podcast, kita akan langsung kenalan dengan Ibu Lucy yang akan menemani kita selama podcast berlangsung. Untuk Ibu Lucy, dipersilakan. Halo, hai. Ya, nama Ibu Lucy Andriani. Kalian boleh memanggil dengan Ibu Lucy. Ibu keseharian memang mengajar di SMA 9 Kota Tangerang Selatan. Hal yang Ibu sukai saat ini karena masa pandemi ini, maka Ibu lebih cenderung pada suka membaca dan menulis. Nah, mengapa? Karena ternyata dengan menulis kita bisa mengungkapkan rasa kita, perasaan kita, dan pemikiran kita untuk hari ini dan hari esok. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, jadi Bu, sebelumnya di video Zencast sebelumnya kita sudah membicarakan tentang makna literasi sendiri, Bu. Dan ternyata literasi itu bermakna bahwa tidak jauh dari kegiatan membaca dan menulis. Namun jika dialihkan secara online, Bu, apakah itu tetap disebut literasi, Bu? ya. Nah, sekarang Ibu akan luruskan sebentar. Literasi sebenarnya tidak hanya membaca dan menulis. Itu hanya konsep awal, konsep dasar. Sedangkan literasi dalam hal yang umum juga menghitung, problem solving, menyelesaikan permasalahan. Ya. Membaca tidak saja membaca teks yang tertulis, tetapi juga membaca kehidupan. Itu adalah literasi. Ketika kita membaca sikap atau sifat seseorang, karakter seseorang, sebenarnya kita sudah berliterasi. Nah, dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, maka ada muncul literasi digital. Literasi digital berarti kita memanfaatkan berbagai media digital yang terkait dengan IT, dengan teknologi informatika. Sesungguhnya ini sudah pasti kalian konsumsi sehari-hari. Karena semua yang berkaitan dengan teknologi sudah pasti kalian dekat dan merasa akan kehilangan jika tidak ada teknologi di antara kehidupan kalian. Gitu. Ya, berarti literasi itu gak cuma dari buku, majalah, Betul. dan koran ya, Bu? Iya, betul. Literasi tidak hanya dari buku, tapi juga digital. Itu berarti melibatkan teknologi secara umum, ya. Nah, dan literasi digital bukan berarti kita mengonsumsi saja, tapi kita juga membuat, kita menyampaikan, kita berproduktif terhadap literasi digital. Jadi bukan hanya kita menerima, tapi kita juga aktif untuk memproduksi. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, menurut Ibu, karakteristik seperti apa sih yang harus dimiliki oleh anak bangsa untuk memanfaatkan literasi digital itu dengan baik, Bu? Ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana sikap seorang anak atau generasi yang sekarang ini adalah kalian sebut adalah apa? Generasi Generasi Z. Ya, generasi Z untuk memanfaatkan literasi digital dengan bijak. Bagaimana? Karakteristiknya seperti apa? Pertama, yang pasti dan utama adalah karakter secara pribadi terkait dengan keagamaan. Bagaimana pondasi iman seseorang? Ketika iman dia kuat, dia akan berliterasi digital dengan baik. Banyak hal atau konten yang negatif. Ketika dia imannya kuat, dia akan mencari yang positif, tidak mencari-cari yang negatif. Berarti yang pertama karakteristiknya adalah iman. Ya, pondasinya iman. Lalu yang kedua adalah akhlak dia selama sehari-hari, bagaimana akhlakul karimahnya selama hari-hari. Tentu saja ini tidak lain dan tidak bukan dari pendidikan di keluarga. Bagaimana keluarga mendidik dia sejak dini supaya dia menjadi insan yang berkarakter positif. Ketika sudah diberikan pembelajaran dari rumah, dimanapun dia berada, dia akan menggunakan pembelajaran yang sudah diberikan dari rumah itu. Itulah pentingnya pendidikan keluarga. Itu karakteristik. Yang ketiga, dia bukan orang yang
dipuja dengan hal yang negatif. Ingin dipuji dengan karena hal-hal yang negatif. Bukan itu. Jadi tipikalnya karena dia sudah punya iman yang kuat, dia sudah punya karakter yang dibekali dari keluarga, maka pasti sifat selanjutnya dia always bijaksana dalam menghadapi sesuatu yang terkait dengan teknologi. Dalam hal ini adalah literasi digital. Itu. Sebenarnya Bu, jika memang orang tua itu berkontribusi juga, sebenarnya siapa saja sih Bu yang berkontribusi dalam mengembangkan jiwa literasi digital pada anak-anak? Iya, kontribusi ya, sebenarnya salah kaprah nih jika yang bertanggung jawab terhadap literasi adalah guru bahasa Indonesia. Salah. Bukan hanya guru bahasa Indonesia, tetapi semua elemen. Dari rumah berarti orang tua, keluarga. Di sekolah semua stakeholder, dari guru, karyawan, sampai ke tingkat pemerintah daerah, berarti dinas pendidikan, sampai ke tingkat yang lebih pusat adalah kementerian. Itu ikut andil. Selain juga pribadi para pelajar tersebut. Apakah hanya itu? Tidak. Lingkar luarnya adalah para pengusaha, kemudian YouTuber, apalagi selebritis, bahkan sekarang yang sedang ditelusuri ada ya yang masuk YouTuber, mohon maaf Ustadz ya. Nah, itu juga sedang ditelusuri. Apakah benar kontennya itu sebenarnya hanya untuk meningkatkan peminat YouTube-nya dia, ya, karena dia ternyata Ustadz dan sekaligus YouTuber. Nah, itu juga harus dipahami bersama. Jadi bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak ikut andil untuk menjaga supaya literasi digital sesuai dengan alurnya, sesuai dengan relnya, tidak salah kaprah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan generasi Z juga. Oke. Nah, Ibu, gimana sih Bu menurut Ibu cara untuk mengasah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital agar dapat dipergunakan untuk edukasi semaksimal mungkin, Bu? Nah, kembali ada kaitannya dengan yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa setiap anak yang sudah dilandasi oleh iman, dilandasi oleh pendidikan keluarga, mempunyai inovasi yang positif, dia akan sesuai pada jalurnya. Nah, pada pertanyaan itu tadi, bagaimana cara mengasahnya? Itu kalau anak itu positif. Nah, bagaimana kalau anak itu ternyata pendidikan keluarga tidak mendukung? Nah, atau keimanan memang kurang, misalnya begitu. Nah, bergaullah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Itu dalam ayat suci juga sudah disampaikan, ketika kita bergaul dengan hal yang positif, kita akan melakukan yang positif. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi, jangan coba-coba atau jangan terjerumus atau jangan ikut-ikutan dengan konten-konten yang negatif. Entah itu mencoba melihat atau mencoba untuk membuat konten yang negatif. Karena dengan begitu kamu kontribusi terhadap hal degradasi mental seseorang. Ibu kan dari tadi Ibu itu ngomongnya tentang keimanan dan pendidikan dari orang tua juga. Ya, berarti karakteristik itu juga sangat penting ya Bu? Sangat penting. Sebenarnya pendidikan seperti apa, karakteristik seperti apa yang seharusnya setiap anak dapatkan agar menjadi pribadi yang baik? Ya, pendidikan karakter ya. Memang karakter dimulai dari keluarga, tapi sekolah juga andil untuk membuat siswa menjadi orang yang berkarakter. Salah satunya sekarang yang sedang booming, yang sedang kita kuatkan pondasi ke siswa itu adalah pelajar Pancasila.
kalian pasti sudah paham bahwa Pancasila ada 5 sila, dan kelimanya itu jika ditanamkan, dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi pribadi yang unggul. Ya, menjadi pribadi yang unggul. Itu mungkin ada. Nah, oke, mungkin materi dari Ibu tentang karakteristik ini udah cukup banget nih, Bu. Ada nggak sih, Bu, yang mau disampaikan untuk para pendengar Designcast ini, Bu? Pendengar Designcast dan secara umum pendengar dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, terutama generasi Z yang saat ini suka untuk mencoba-coba, suka untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Ingatlah bahwa semua yang kamu lakukan akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan semacam buah di kemudian hari. Maka tanamlah hal yang baik. Kalau kamu seorang kreator konten, tanamlah sesuatu yang baik, maka akan memetik buah yang baik. Jika kamu seorang penikmat, nikmatilah hal-hal yang baik, yang sesuai hukum, agama, norma, dan budaya Indonesia. Jangan mencoba hal-hal yang negatif. Supaya apa? Supaya tidak mengotori apa yang telah kita perbuat. Itu mungkin dari Ibu. Insya Allah generasi Indonesia bisa. Terima kasih banyak Bu atas pesannya yang sangat berharga buat kita semua. Dan terima kasih banyak Bu atas ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kali ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman Designcast yang sudah menonton video podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.